Tetap semangat dalam Tuhan. Para pemirsa yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, kita ketemu di episode ini dengan tema melayani dengan segala cara. Ini menarik. Jadi melayani itu penting, tapi caranya dengan bentuk apapun menjadi sebuah nuansa yang punya warna tersendiri. Nah, bersama dengan saya, seorang anak Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan dan sekarang juga tergelut di dunia marketplace. Pemain musik bass luar biasa, Berry Likumahua. Harus begitu bos, harus agak heboh soalnya. Oke bro, kita sebelum bicara kita berdoa dulu ya. Bapak terima kasih. Kami yakin dan percaya bahwa pembicaraan kami pada hari ini menjadi berkat bagi setiap pribadi yang menyaksikan acara ini. Engkau hadir lewat pembicaraan kami dan Tuhan yang berkuasa untuk mengubah setiap hati para pemirsa. Engkau ada bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Para pemirsa, saya akan cuplikan satu tayangan video khusus untuk show dari Berry Likumahua. Saksikan. Lagu ini dipersembahkan buat mereka yang masih percaya sama Bhinneka Tunggal Ika. Buat mereka yang masih percaya bahwa Indonesia sudah dari dulu diciptakan oleh perbedaan. Buat mereka yang percaya bahwa perbedaan tidak seharusnya memisahkan. Dan lebih penting lagi buat mereka yang percaya bahwa udah gak zamannya Islam, Hindu, Buddha, Kristen harus bermusuhan. Karena gue percaya yang namanya kasih tidak pernah mengenal batas, teman-teman. Kita bisa mengasihi sesama teman kita orang Indonesia, apapun agama dan latar belakangnya. Kalau lo percaya sama kata-kata itu, gue minta lo lakukan dalam kehidupan lo sehari-hari. Dan ini boleh lo nyanyikan bareng-bareng, gampang banget, cuma gini doang. 1, 2, 3, sing. Hey ya hey ya yo. Pemirsa sudah menyaksikan tadi satu penampilan apik dari Berry Likumahua. Saya yakin saudara bisa melihat, wah ini luar biasa sekali. Artinya sudah ketemu nih tema kita. Bahwa melayani Tuhan lewat berbagai cara. Nah Berry, dia punya talenta dan juga pemberian dari Tuhan itu semua. Yaitu bermain bass ya secara khusus dan nanti kita akan bicara banyak. Bro, kita akan baca dulu bro. Ya. Mazmur 150. Mazmur 150 itu bicaranya, baca bro ayat yang pertama.
Mazmur 150. Ya, sampai ayat ke-6, nggak apa-apa. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah dia karena segala keperkasaannya, pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah dia dengan tiupan sangkakala, pujilah dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan, haleluya. Wah, hebat. Tadi kalau lihat tuh alat musik semua tuh, Bos. Iya. Tapi ini alat musik Timur Tengah nih. Iya. Nah, terus orang ada yang tanya sama gue, jadi kalau kita kan sekarang di gereja-gereja nih, Ber. Di gereja-gereja tuh orang bilang harus pakai tiup sangkakala segala macam. Udahlah, menurut gue itu lu terlalu copy paste banget yang di sana. Sebenarnya bisa dengan gunakan alat musik kita. Bisa ada dengan, kan kita manja-manja kalau di Indonesia Timur, Nusa Tenggara Timur ada sasando. Ada sasando, ada tifa. Sasando. Bagus, ada alat apa lagi, Bro? Ada tifa, ada segala macam. Kalau di Ambon pasti pakai tifa. Ambon tifa. Di Nusa Tenggara Timur pasti di Rote itu pakai sasando. Ada yang pakai gamelan, bisa jadi. Semua bisa lakukan itu. Pakai botol air mineral juga bisa jadi. Nah, jadi bisa lakukan itu semua. Nah, sebenarnya bukan masalah alatnya sih. Sebenarnya siapa yang main? Wah, dalam, Bos. Setuju. Nah, Ber, banyak orang yang memberikan apresiasi tentang karya kamu di dunia sekuler ya. Secara khusus kalau lihat bermain bass, tetapi yang kita lihat kok lu bisa main sampai begitu. Nah kan ini kan tidak semua orang diberikan talent oleh Tuhan seperti ini. Dan kita tahu bahwa kamu tuh di dalam lingkungan keluarga itu, lingkungan keluarga yang memang seniman semua. Yeah. Ada papa kan Om Beni ya, jadi memang udah berkecimpung di situ. Nah, dasar awal mengambil sebuah keputusan untuk bermain bass dan kemudian lebih fokus kepada nuansa musik jazz, itu bagaimana awalnya, men? Kalau kenapa ngambil bass, itu juga semua terjadinya memang tanpa bermaksud rohani ya, cuma memang itu Tuhan yang kasih langsung aja gitu. Memang harus rohani, Bos, karena ini tayangan rohani, Bos. Betul. Yeah. Cuma maksudnya waktu itu nggak diduga-duga gitu, nggak ada keputusan saya pengen main bass gitu, nggak ada keputusan kayak gitu. Awalnya itu memang cuma dari ngumpul-ngumpul sama teman-teman pada nyanyi, which is mereka nyanyi lagu-lagu sekuler waktu itu. Di saat mereka semua nyanyi, tapi saya malah kepikiran bassline-nya. Saya pikir bassline-nya kedengeran, yang saya bisa inget tuh bassline, bukan nyanyian. Jadi ketika saya pulang ke rumah, saya iseng aja nyobain ngambil gitar. Pertama ngambil gitar, tapi saya coba bermainnya seperti main bass gitu. Dan waktu main, apa yang saya denger di sini bisa langsung saya transfer. Tanpa harus belajar, tanpa harus tahu itu nadanya apa. Saya bahkan nggak tahu nadanya itu apa. Cuman saya bunyiin aja, kayaknya ini. Ini sesuai nyanyian gitu. Dan di situ memang otomatis udah langsung jatuh cinta gitu. Dan memang ya saya bisa bilang itu memang benar-benar Tuhan yang kasih gitu aja. Karena saya tiba-tiba bisa main. Nggak pernah belajar, nggak pernah tahu tangga nada. Ya tahu cuma do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nggak pernah tahu nada yang saya lagi pegang tuh nada apa, saya nggak tahu itu senar keberapa, nggak tahu itu gitarnya di stem atau enggak, cuma bunyinya bener gitu, dan ternyata bisa main. Jadi dan itu pemberian Tuhan, Bos. Buat saya itu pemberian Tuhan langsung gitu. Itu tidak ada kata lain. Nggak ada kata lain. Kalau lu bilang itu karena gue hebat. Tapi gue berdoa supaya gue supaya diambil. Minta ampun kalau kayak gitu. Tapi itu berarti blessing dari Tuhan, Bos. Saya ngerasa kayak gitu. Maksudnya memang itu benar-benar kerasa banget apa yang Tuhan kasih. Dalam artian ya memang keluarga udah musisi gitu. Kalau ditanya tadi kayak kenapa pilih jazz, ya mungkin karena memang lingkungannya udah suka jazz. Lingkungan tiap hari bunyinya musik jazz. Mungkin kalau papa sukanya keroncong, mungkin jadi musisi keroncong sih gitu. Cuman karena memang lingkungannya udah jazz, dan papa juga orang yang sangat dia deket banget sama Tuhan gitu. Dia benar-benar apa yang dia lakukan semua memang, kalau dia selalu bilang, gurunya papa tuh siapa? Gurunya papa tuh Tuhan. Dia bilang. Karena papa gak pernah belajar musik, tiba-tiba Tuhan kasih kemampuan untuk bisa main. Lalu pengalaman manis dengan Tuhan tuh waktu kapan, Ben? Tiap saat manis. Gak pernah ada habisnya manisnya, terlalu manis malah kadang-kadang. Karena emang kayak tadi dibilang deh, oke, pemain bass bisa bermain seperti itu. Sebenarnya kalau aku pribadi gak pernah ngerasa kayak gitu. Karena aku tuh ngerasa main bass tuh sebenarnya biasa aja. Banyak yang lebih jago. Di Indonesia nih yang jago-jago banyak banget. Tapi kenapa saya yang dilihat orang, oh punya ini. Kalau aku bilang itu grace, it's all by grace, bukan karena aku yang hebat. Aku nggak bisa apa-apa kok. Permainanku biasa, banyak yang lebih hebat, yang bener-bener lebih hebat itu bisa 100 kali lebih hebat. Tapi memang aku ngerasa ketika aku bermain musik, karena aku persembahkan semuanya buat Tuhan. Karena aku tahu yang ngasih aku bisa main musik itu Tuhan, bukan karena kemampuan aku sendiri. Aku nggak bisa, tiap nada yang aku hasilkan itu memang buat Tuhan, dan itu yang selalu aku yakinin, dan aku rasa itu yang membuat Tuhan, ya mungkin ngasih
sinar-sinar tertentu kali ya. Jadi orang berpikir, wah ini orang jago. Padahal biasa aja sebenarnya gitu. Para pemirsa, kaget kan dengar Berry Likumahua sudah menjelaskan tentang hal itu? Dia akan membukakan lagi pasti tentang pergaulan intim dengan Tuhan. Saudaranya bisa lihat di panggung, mungkin saudara pernah temukan dia ketika ada konser dan ada segala macam. Dia sedang perform di salah satu tempat dan saudara bisa lihat, dan sekarang saudara bisa saksikan di acara ini karena dia tahu bahwa semua hanya dari Tuhan. Jadi kalau kita baru tahu sedikit aja, jangan ngomong kalau itu saudara hebat. Tapi semua karena dari Tuhan. Dan Berry Likumahua sudah menyampaikan ini, dan saya yakin kita akan dengarkan lagi lebih jauh lagi. Bro, Ya. kayaknya menarik bos. Waktu masih panjang. Asik dong. Ber, ada hal yang menurut gua kita waktu itu ketemu kan di Serpong ya bos, Ya. waktu gua khotbah. Terus gue pikir langsung gue turun, gue pas sampai di luar, gue bilang, ini orang harus gue undang jadi narsum gue nih, jadi narasumber. Jadi memang gue lihat ada satu nilai yang beda ya. Lo tahu dong, kita pelayanan di gereja yang kecil lah ya, ukuran dunia, dan jumlah yang hadir juga tidak banyak, hanya sekian orang aja yang hadir. Dan gue berpikir begini, even di situ ada orang yang dekat sama keluarga lo, begitu ya. Tapi gue lihat, wah dia mau main di sini, dan itu gue pelayanan selalu mau dimanapun gue juga nggak mau pusing gitu. Dan gue dengar dari kalimat kesaksian kamu waktu pertama kali itu ngomong tentang bahwa ini kalau bukan Tuhan ya siapa lagi begitu. Gue bilang ini orang harus gue hubungi. Jadi kayak gue ada klik gitu loh, kayak ada spirit yang harus connect gitu. Nah Ber, dalam bermain musik itu hal apa yang membuat kita itu semakin dalam dan semakin dalam dengan Tuhan? Waktu lu bermain musik kan ada tuh ya, seorang musisi itu kata orang-orang ya, dan juga bukan kata orang, gue ngeliat sendiri, banyak yang unik bos. Banyak yang unik, susah diatur, suka-sukanya. Kalau ngomong pelintat-pelintat, gue paling benci. Gue kalau ngomong sama orang musik tuh paling yang suka-sukanya dia loh. Gue orang seni. Alasannya gue orang seni. So what lu orang seni gitu loh. Gue gak mikir kayak gitu. Jadi kadang-kadang banyak excuse yang mereka mau sampaikan. Nah ini apa yang lu sampaikan bro? Gue telepon lu langsung kasih tau jam 2. Bahkan lu datang on time tadi. Justru gue yang ngaret karena ada beberapa hal yang harus di skip. Ini kenapa Ber begini Ber? Apa ya, mungkin kalau musisi-musisi yang cenderung aneh mungkin mereka dedikasi untuk musiknya memang for the sake of the music itself mungkin ya. Cuman kalau aku sih ngerasa aku dikasih kemampuan ini, dikasih tools ini tuh memang tujuannya apa? Cuma buat menunjukkan kemuliaan Tuhan. Udah itu aja gitu. Bukan buat, mungkin kalau orang dia ketika dia mendapat kemampuan lalu dia mendapat pujian, dia dipuja-puja orang di atas panggung, dia dianggap hebat, dianggap jenius dan lain-lain, dia lupa bahwa yang dia punya itu semua dikasih sama Tuhan gitu. Nah kalau aku sebisa mungkin sih memang otomatis akan teringat bahwa ini bukan karena aku kok. Karena apapun yang aku lakukan, naik di panggung, mau penontonnya mau 1.000 orang, mau penontonnya 10 orang, mau penontonnya 3 orang, aku gak peduli. Karena dan lu selalu memberikan yang terbaik. Karena aku harus memberikan yang terbaik, karena memang itu sudah dikasih sama Tuhan gitu kan. Ketika kita main di panggung, apa yang aku mainkan itu bukan buat diriku sendiri gitu, tapi buat memuliakan Tuhan gitu. Bukan buat menghibur yang hadir aja. Aku selalu kalau kita mau naik panggung, kita selalu berdoa sama-sama, dan aku selalu doa, kita mau naik panggung, Tuhan berkati supaya semuanya oke, gak ada masalah dengan sound system. Kalaupun ada masalah, kita senyum aja. Dan yang lebih penting kita datang bukan menghibur mereka yang hadir nih. Kita datang memang menghibur mereka, tapi di sisi lain kita memuliakan Tuhan. Karena cuma Tuhan yang layak dimuliakan. Udah, biar kita jadi tools aja gitu. Biar ketika mereka nonton, ada yang mereka dapat gitu. Apa ya, ini sesuatu yang beda ya. Itu ketika kita lagi glorify Tuhan gitu lah. Glorify God gitu. Kalau orang sekuler berani ngomong begini, masa saudara yang rohani justru berpikir sekuler, maka ini menjadi kritikan tegas untuk di acara ini. Bahwa orang yang sekuler, Benny yang ada di marketplace, punya pikiran yang tepat. Semua untuk Tuhan, melakukan buat Tuhan. Bagaimana dengan saudara sebagai seorang pemusik di gereja, seorang worship leader, singer, yang selalu berpikir, bagaimana dengan saya? Saya yang harus dipuji, saya yang harus dipuji. Ini menjadi satu pecutan keras untuk saudara yang menyaksikan acara ini. Dan ini menjadi satu koreksian lah buat kita semua. Nah Ben, ngomong lu sih tenang, lancar. Dari tadi kayaknya gue ada nggak enak nih hati gue. Saya gue representatif orang yang menyaksikan acara ini. Gue harus menggambarkan gitu loh. Gue bukan hanya semata-mata host dan seorang pendeta, tapi gue juga harus membayangkan. Dan gue harus ada big question buat diri gue gitu loh. Kalau lu orang yang sekuler dan kemudian lu memulai dengan doa dan kemudian lu yakin bahwa itu semua buat Tuhan juga gitu ya. Malu dong kalau gue sebagai pembicara buat diri gue. Ya nggak bos? Ya dong. Artinya ini sesuatu yang memberikan warna. Bukan warna sih, kritikan.
untuk semua musisi-musisi rohani Kristen. Jangan terlalu lebay lah loh gitu ya. Kadang-kadang mereka membuat diri lebih ngetop seperti orang sekuler. Lalu gue bilang begini, sama semua musisi-musisi rohani, saya bilang begini sama mereka. Orang sekuler, sebelum dia tampil, dia punya prepare loh. 1 hari sebelumnya dia bisa JR, dia bisa atur semuanya segala macam. Sampai tidak boleh ada feedback soundnya itu. Dan ketika mereka tampil, benar-benar perfect. Tapi lihat dong, musisi-musisi Kristen karena udah biasa melayani ya. Cek bos, cek. Lagunya udah tenang, gue udah hafal. Ya itu ngajar tuh. Biasa tuh kayak gitu mas. Biarin aja pada tersinggung, gue pikirin. Bos, jadi begini biarin aja kita nih hak kita bebas. Hari ini kita ngomong sebebas-bebasnya. Ber. Nah terus kemudian kan biasa dong kalau lagi main begitu, apalagi khusus di acara jazz gitu ya, yang sering diadakan oleh Jakarta dan kemudian secara nasional dan lu ada di situ, pasti cewek-cewek pada teriak-teriak, "Oh baby," gitu dong. Bagaimana tantangannya bos? Lu jangan lihat ke kanan terus, soalnya kanan ada lampu merah soalnya. Lu lihat ke gua aja, aman lu sama gua. Tantangannya sebenarnya sih nggak ada tantangan yang gimana banget sih. Maksudnya memang namanya manusia gitu kan, pasti dapat pujaan kayak gitu, pasti sempat ngerasa GR, wah gue nih Kita gitu tantangan kan. bos, Gue tantangan gitu. Cuman pada akhirnya ya ketika kita ngomong kayak gitu, mereka yang nonton, ketika mereka mengidolakan seseorang, mereka mengidolakan seseorang itu hanya karena dia ngeliat apa yang ada di panggung gitu. Tapi dia nggak tahu ketika di belakang panggung nih, Barry itu sebenarnya asli kayak gimana sih? Orang itu sebenarnya kayak gimana aslinya, dia nggak tahu gitu. Jadi buat aku sih kayak biasa aja gitu. Kita treat dengan baik, tetap memperlakukan dengan baik, tetap sopan, tetap apa adanya. Cuman kadang-kadang kalau ada yang udah kelewatan batas ya kita blok gitu. Jadi ya. Dan ada ini juga, ada satpamnya juga bos. Iya. Dari dulu pun jam belum ada satpam juga udah kayak gitu. Oh gitu. Kayaknya oke. Jadi double. Kayaknya keterlaluan nih, nggak boleh kayak gitu. Cuman sebisa mungkin emang sama mereka juga nggak pernah ada jarak gitu. Karena aku memperlakukan ya mau dibilang fans atau apapun ya kita temen aja gitu. Kita ngobrol aja nyantai, jangan berlebihan kayak seolah-olah gue nih superstar, karena gue juga bukan siapa-siapa kok gitu. Kita sama aja dan itu terjadi bukan hanya kayak misalnya yang fans-fans yang katakanlah yang cewek gitu ya, tapi yang laki-laki pun juga gitu. Kadang-kadang ada yang datang mengidolakan, "Kak, gue ngefans banget nih, tanda tangan Bass lo gini." Kadang bilang, "Lo nggak sayang, Bass lo mahal, tanda tangan cuma tanda tangan gue doang, ada yang lebih jago tuh," gitu kan. Dan kalau buat aku ngerasa selalu untuk ngasih tahu ke mereka bahwa terutama sesama musisi yang masih muda-muda, kalau aku aja bisa kayak gini, kalian pasti bisa lebih gitu. Sekarang umur berapa bos? 31. Oke, good. Masih muda banget. Gue 32 udah nikah. Gitu ya? Iya bos, jangan kelamaan bos. Gak bagus juga, gak sehat juga. Mudah-mudahan. Amin ya. Udah ada kan ya? Amin. Udah ada ya? Amin. Udah ada, gue udah tahu juga. Ber, ada bagian yang lain gitu ya. Sekarang kan tadinya kan lo juga pernah bantu bekerja sama dengan Glenn, dengan beberapa artis-artis yang lain gitu ya. Dan kemudian sekarang lo udah masuk dalam tahap jajaran mereka begitu ya. Maksudnya begini, dalam pengertian sama lah, equal lah. Okay. Semua udah punya ininya masing-masing ya, berkatnya masing-masing, posisinya masing-masing begitu. Dan kemudian sekarang lo buka proyeknya sendiri, Barry Likumawa Project. Dan waktu itu gue sempat dengar ada beberapa proyek yang lo buat ya. Apa-apa aja itu? Kalau di luar BLP sih ada beberapa yang banyak. Saya sempat bantuin bareng sama Indra Lesmana juga bikin project kayak LLW gitu. Ada juga Likumawa Lesmana Winarta awalnya. Jadi memang kita bertiga aja tuh trio, tapi memang jazz. Sekarang juga udah gak aktif sih gitu. Cuman lain dari itu paling ada kayak bikin sama Ivan Saba, kita bikin project Hook. Di luar itu juga sekarang lagi ngerjain ada namanya Feel Good Collective. Jadi isinya album kompilasi sebetulnya. Cuman isinya musisi-musisi muda, ada kayak Albert Fakdawer, ada Ryan Valentinus, ada Ivan Saba juga ikutan di situ. Ada yang lain-lain, ada Indra Aziz, segala macam, banyak banget. Jadi memang di luar BLP pun banyak project lain gitu. Cuman ya fokus utamanya sebetulnya memang di BLP karena ini memang musik yang benar-benar mewakili gitu. Nah, biasanya kalau kalian lagi tampil begitu juga ada vokalnya ya, Bel? Ada juga, ada vokalnya. Ada vokalis juga. Dan kita memang kalau BLP itu sendiri featuring siapa aja sih? Kita pernah featuring kayak Glenn Fredly juga pernah ikutan juga. Banyak banget yang kita featuring di situ. Ada waktu itu kita featuring sama Marcel juga pernah. Banyak banget, jadi orang-orang yang memang kita ajak untuk kolaborasi gitu. Tapi yang penting BLP-nya itu sebagai home ya. Oke. Para pemirsa, ini satu hal yang baik bagi kita semua. Barry dalam setiap kesibukannya juga hari ini dia bisa menyampaikan sebuah sharing kita. Saya yakin dan percaya bahwa ini adalah satu nilai yang baik untuk kita mencerna, kita memahamilah bahwa tidak semua orang yang bergerak di marketplace atau di dunia sekuler itu
berpikir yang tidak baik. Tapi kali ini kita punya warna yang baik, yaitu Berry bisa berpikir dengan cara pandang yang positif dan rohani. Bro, tantangan dalam dunia musik kita saat ini, bro, dengan perbajakan dan segala macam. Tantangannya. Kalau urusan pembajakan dan lain-lain sih menurut aku dari dulu udah jadi sebuah sesuatu yang udah basi sebetulnya sih. Udah nggak perlu dipikirin lagi karena akan terus ada. Karena itu udah terjadi dari tahun berapa gitu. Kita nggak perlu pusingin wah gimana cara mencegahnya, gimana kita harus mencari bandarnya, gimana supaya bisa dicegah. Kayaknya nggak akan pernah bisa dicegah karena namanya hal-hal yang jatuh pasti akan jalan terus kan. Tapi kan kita harus bisa counter dengan yang positif gitu. Nah, ya counternya melalui karya. Kalau karya kita kualitasnya bagus, otomatis mereka juga akan mau membeli yang bagus. Mereka akan mau membeli yang baik, nggak perlu beli yang bajakan karena dia tahu worth it kok kalau gue beli yang original gitu. Dan pernah dengar satu di album lagi openingnya buat prayer itu lu yang buat tuh bass itu. Pas bass untuk yang buat prayer gitu. Wah tuh keren banget. Wah ini suatu saat gue harus ketemu nih orang gitu. Nanti lu ketemu gue di Serpong. Udah siap. Ber, pernah nggak dalam waktu momen-momen tertentu lu lagi main gitu, terus kemudian lu rasakan bahwa wah ini top banget nih. Lu makin buat lu tuh hati lu susah diungkapkan ya, tetapi ada perasaan yang kuat. Tuhan thanks you, lu baik banget Tuhan gitu loh. Sebenarnya jujur aja hampir setiap saat sih, hampir setiap manggung kayak gitu. Gitu ya. Mau dimanapun, manggung di klub, mau manggung di panggung terbuka besar, mau main di gereja, malah sering banget dapat kayak gitu karena memang apa ya? Momennya selalu ada sih gitu. Karena ketika di panggung tuh energinya selalu ada dan sebisa mungkin aku bikin energi itu positif gitu. Karena ya balik lagi tuh karena kita memang tujuan utamanya give this all back to God gitu. Kalau memang buat Tuhan, aku selalu yakin memang harus diberkati tempatnya dan memang harus ada damai sejahtera juga di situ. Nah, kadang-kadang justru pernah ngalamin yang nggak ada damai sejahtera. Jadi manggung nggak enak, rasanya nggak enak. Sama teman-teman yang lain lihat kok nggak asik nih, nggak dapet momennya gitu. Kadang-kadang di saat-saat seperti itu ngeliat, oh kayaknya tempat ini agak sulit nih di bagian sini. Kayaknya memang banyak roh-roh yang lain yang di tempat ini gitu. Jadi kadang-kadang lebih sering ngerasa kayak gitu justru kalau misalnya pas lagi main. Tapi kalau kita bicara damai sejahtera, ngerasa give thanks hampir setiap kali manggung. Jadi dari katakanlah dari 100 kali manggung mungkin 98 kali manggung tuh rasanya enak terus gitu. Rasanya give thanks terus sama Tuhan. Karena memang ya aku selalu kayak gitu sih. Manggung mau dimanapun, mau orang bilang itu tempat dunia, kayak mau orang bilang itu tempat apa, yang penting kita main berdoa dulu, kita berkati dulu tempatnya. Dan kita tahu ada sesuatu yang mau kita sampaikan buat yang nonton gitu. Jadi aku selalu pengen ketika orang nonton mereka nggak cuma nyanyi lagu-lagunya terus pulang gitu. Konser paling besar di mana bro? Konser paling besar ya? Mana ya? Pernah dialami. Yang crowdnya luar biasa banyak. Kalau yang buat aku lumayan unik sih tahun 2008 di Taichung, di Taiwan. Kenapa unik? Karena datang ke sana nggak ada yang kenal kita siapa kan, nggak ada yang tahu. Penontonnya satu lapangan penuh. Di Taichung, di tengah kota Taichung di Taiwan itu lapangan penuh, lapangan gede banget dan mereka semua awalnya bingung ini siapa nih, orang dari mana, bahasanya juga nggak sama gitu. Cuman ya itu aku berdoa dulu ya Tuhan, apapun yang terjadi this is all for you gitu. Dan memang ini main bukan buat saya supaya dibilang hebat, nggak, tapi biar pengen main musik aja buat nyampein sesuatu. Dan untungnya gila banget sih, sampai sekarang pun masih banyak yang suka nanyain gitu di Facebook gitu, kapan balik lagi ke Taichung. When you guys coming back? Gampang sih, kirim tiket aja bos. Tiket aja, kalau balik sih mau gitu. Tiket bos, mana bisa jalan kaki terbang gitu. Wah, tolong deh. Ben, ada hal yang gue pengen tanya lagi, karena waktu kita memang terbatas nih. Maunya ngomong 1 jam sih bos. Udah berapa album bos? Sampai hari ini? Album. Pertama rilis album solo tahun 2008. Lalu ada album BLP udah ada 2. Sekarang ada album LWW-nya juga ada 2, album Hook ada 1, ada album sama bokap sama papa ada 2 album, sama album Natal Urban Christmas 9. Iya, Natal itu gue beli bos. Siap. Asli loh gue beli. Tahun itu kemarin kasih. Nggak usah, gue beli aja lah. Gue memberkati lu lah. Terima kasih. Dari hasil album itu, walaupun pembajakan banyak, tapi penjualan bagus bos. So far, oke. Penjualan sih oke. Cuman kalau kita mau ngomong jujur ya, namanya musik seperti ini memang nggak banyak peminatnya. Kita nggak. Hanya orang-orang khusus. Kita nggak main platinum, nggak main. Hanya orang-orang khusus. Orang khusus. Cuman buat aku dari dulu ketika bikin album memang tujuannya bukan untuk jualan album. Oh gue harus dapet duit dari sini, nggak. Tapi album itu hanya sebagai sebuah pemantik aja. Gitu, dalam artian orang tahu, oh ada loh pemain bass namanya Billy Kumawa. Oh dia bikin album. Lagu-lagunya mungkin mereka suka, lalu pada akhirnya kan mereka akan
suka musiknya dan kita kan ya bisa dipanggil manggung segala macam dan buat aku itu yang lebih penting gitu. Suatu saat kita harus buat KKR besar bos dan Wah, lu musik ya dan semua grup. Itu bisa asik. Cara KKR Youth ya. Dengan senang hati. Kita akan buat itu dan berdoa ya. Buat kita next program ke depan, tapi yang paling penting hati tetap dijaga, bos. Pikiran dijaga tahun depan, apa tahun ini mau nikah, kasih tahu juga bos. Siap. Nanti Tahun ini kita semoga. apa yang bisa kita bantu, ya minimum doa lah ya. Jadi Ben, Ber, thank you banget Ber, kita bisa ada di tempat ini, lu bisa sampaikan semuanya. Kita maunya ngomong terus lah, biarin pemirsa ada yang tersayat, ada yang tertuding, biarin aja. Kan urusan saya itu, kan urusannya mereka gitu. Tapi kan ini menjadi satu warna ya, Ber ya, untuk kita semua. Dan para pemirsa kita bersyukur ya, karena melayani Tuhan dengan segala cara apapun itu bisa. Dimanapun dan kapanpun, yang paling penting adalah siapa yang melayani Tuhan. Yang melayani Tuhan adalah orang yang sudah dilayani Tuhan secara pribadi. Dan pribadi itu adalah Berry Likumawa, keluarganya dari Om Beni Likumawa, dan semua tim yang ada di dalamnya. Yang ada di Berry Likumawa Project, semua pemain musik yang ada di dalamnya juga orang-orang yang sudah mengalami Tuhan. Sehingga mereka bisa ada satu roh dan satu pandangan yang sama, supaya melayani, bekerja dalam bentuk apapun, semuanya untuk Tuhan. Ber, bisa kasih tips Ber, untuk para musisi-musisi rohani Kristen yang di gereja, yang mereka bermain sekarang, mereka memang panggilannya khusus di musik gerejawi. Bisa kasih tips ke mereka bro? Iya. Yang keras juga gak apa-apa. Siap. Tipsnya cuma satu sih, jangan sampai karena merasa bahwa bermain di musik rohani, merasa musik sekuler itu, sorry ya, tapi banyak yang bilang musik sekuler itu musik setan dan lain-lain. Tapi jangan sampai kemampuan kalian malah kalah sama yang musik yang kalian bilang musik setan itu. Karena musik di dunia udah banyak yang makin gila, makin keren. Harusnya musik di gereja harus jauh lebih keren. Dan lebih penting lagi, ketika kalian bermain musik di gereja, harusnya hatinya memang tertuju buat Tuhan. Dan memang bukan buat memuliakan diri sendiri, tapi karena kemuliaan hanya cuma buat Tuhan Yesus aja. Itu aja sih. Tolong digaris bawahi, tolong di bold. Kalau mau dibuat miring, lu buat miring. Lu mau tegak, kapital semua terserah. Yang penting para pemirsa, hari ini kita sudah dibuka paradigma kita. Dan bukan hanya sampai di situ. Hanya satu hal. Semua untuk Tuhan Yesus. Glory to God. Kita hanya Allah Tuhan di zaman ini. Dan sumber selalu sama. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Pemain boleh berganti. Tapi sumber tetap sama. Maestro yang agung itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Bro, gue pengen berdoa buat lo. Siap. Kita berdoa. Diberkatilah Berry Likumawa lewat setiap talenta yang Tuhan sudah berikan. Keluarga besar semua diberkati. Teman satu tim juga diberkati Tuhan. Bahkan untuk fase berikutnya, Tuhan izinkan hamba-Mu untuk berumah tangga. Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Diberkatilah dia Tuhan. Dan kami yakin semua pemirsa yang menyaksikan acara ini menjadi satu koreksian, masukan yang baik, yang konstruktif. Sehingga setiap pemirsa diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap hal, khususnya di episode ini. Di dalam nama Tuhan Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you brother. Sama-sama. Para pemirsa, kita sudah menyelesaikan episode ini, khususnya melayani Tuhan dengan berbagai cara. Kita akan masuk dalam episode-episode berikutnya. Dan saya sangat yakin, di episode berikutnya engkau akan merasakan karya Tuhan yang ajaib. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.